Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mita. Waalaikumsalam Pak Guntur. Gimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Luar biasa, tetap semangat ya. Harus semangat Pak. Oke, mungkin seperti yang sudah Bu Mita ketahui bahwa di sini kalau tidak salah Bu Mita akan melakukan coaching ya. Iya betul Pak. Kemudian saya di sini akan berposisi sebagai observer. Iya. Nah, posisi saya sebagai observer nanti saya akan melalui 3 tahap dari Bu Mita juga. Nanti yaitu supervisi, kemudian observasi, dan yang ketiga nanti pasca observasi itu nanti saya perlu sedikit bincang-bincang saja sebagai bahan refleksi gitu ya. Banyak juga boleh Pak. Oke, luar biasa, berarti semangat nih. Iya. Kemudian di tahap pra-supervisi nanti ada beberapa rubrik penilaian yang perlu saya ukur juga dalam proses coaching ini nanti apakah coaching itu sudah sesuai dengan prinsip coaching atau belum. Prinsip coaching mungkin sebagai pengingat saja ada kemitraan, proses kreatif, dan ada memaksimalkan potensi ya gitu. Kemudian dari proses coaching ini kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bu Mita kembangkan nanti? Oh iya Pak, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan sebenarnya semuanya Pak, mulai dari kesadaran penuh, perhatian penuh, mindfulness, kemudian pendengar aktif, dan juga memberikan pertanyaan berbobot agar nanti itu tujuannya coach bisa menemukan solusinya sendiri yang membantu coachingnya. Nah dari beberapa kompetensi yang sudah Bu Mita sebutkan tadi, kira-kira saja kompetensi mana yang kira-kira lebih spesifik lagi ingin diobservasi? Oh iya Pak, lebih spesifik ya Pak ya. Jadi sebenarnya semua 3 poin itu kan dibutuhkan sekali ya Pak ya. Tapi untuk coaching saya kali ini jenisnya kan yang refleksi Pak. Refleksi, jadi saya akan coaching siswa nanti yang sudah melakukan sebuah percobaan ya. Jadi sebenarnya saya juga butuh untuk memberikan perhatian penuh kepada anak, kemudian mendengarkan, dan akhirnya nanti memberikan atau mengajukan pertanyaan berbobot untuk membantu merefleksi dari yang sudah anak lakukan. Jadi kalau lebih fokusnya apa, mungkin yang poin ketiga Pak, tapi tetap tidak mengurangi proporsi dari yang poin pertama dan kedua. Ya. Jadi yang lebih spesifik ingin diobservasi yaitu refleksi ya. Yang memberikan pertanyaan yang lebih berbobot. Nah, terus misalkan dari pertanyaan yang lebih berbobot itu kira-kira indikator ketercapaiannya seperti apa dari tujuan itu? Indikatornya nanti anak itu bisa mencari solusi dari apa yang sudah mereka lakukan, dari kendala yang sudah mereka lakukan itu, prakteknya itu, solusinya itu dimana solusi yang sesuai dengan kondisi mereka. Jadi mereka yang akan istilahnya menentukan sendiri bagaimana situasi yang cocok, solusi yang cocok untuk kasus yang mereka hadapi. Seperti itu Pak. Gitu. Berarti nanti kita akan lihat dari proses coaching itu nanti apakah indikatornya akan tercapai atau tidak. Nanti
setelah proses coaching, setelah observasi, nanti kita ketemu kembali. Iya. Ya. Oh, iya. Ya, sekian dulu. Nanti silahkan dilanjutkan untuk proses coachingnya. Oh iya Pak, mungkin sedikit cerita dulu ya Pak ya. Iya. Ini untuk coaching saya itu anak ada yang mau ikut lomba, Oh, kemudian iya. anak ini membuat suatu penelitian, membuat permen dari biji buah pepaya. Nah, anak itu mulai penelitiannya itu dari menemukan formula permen mereka sendiri gitu Pak. Jadi dari trial error, Trial and error, betul. ya nyoba dengan berbagai metode sehingga mereka tuh berusaha untuk mendapatkan formulasi permen yang sesuai dengan yang mereka inginkan. Nanti yang akan saya coaching Pak, maksud saya seperti itu gambarannya. Oke, seperti apa nanti hasilnya saya nanti setelah coaching nanti kita ketemu lagi untuk sedikit ngobrol lagi ya. Iya. Oke. Begitu dulu Bu Mita, monggo silahkan untuk prosesnya coaching dilanjutkan. Iya Pak. Ya. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Erna. Selamat siang, Bu Mita. Waalaikumsalam. Iya, gimana tadi ujiannya? Alhamdulillah bisa membacakan, Bu. iya, alhamdulillah. Iya. Oh ya Mbak Erna, untuk kegiatan kita hari ini saya izin untuk merekam ya Mbak Erna ya, boleh ya? Untuk apa, Bu? Ini nanti untuk kegiatan pendidikan saya yang guru penggerak itu. Oh. Tapi tenang aja Mbak Erna, nanti video ini tuh hanya akan dibagikan dengan fasilitator saya, jadi tidak dibagikan di sosial media. Aman ya, Bu? Aman, insya Oh, iya. Allah. Boleh, Bu. Nggak Boleh, apa-apa. Kak. Terima kasih ya. Siap. Ya. Bisa kita lanjut ya? Bisa. Oke. Gimana Mbak Erna untuk persiapan lombanya ini? Begini, Bu Mita. Saya ingin menyampaikan hasil dari percobaan saya, Bu. Iya. Gimana? Saya dengarkan. Gimana, Bu ya, Bu? Maaf sebelumnya, Bu. Percobaan saya kemarin itu gagal, Bu. Gagal seperti apa Mbak Erna? Permen saya itu kayak berjamur, Bu. Ada bintik-bintiknya putih. Gimana ya, Bu? Kira-kira kenapa ya, Bu? Sayang sekali ya Mbak Erna ya. Sebenarnya Mbak Erna itu pengen membuat permen yang seperti apa sih Mbak? Saya itu pengen bikin permen yang teksturnya kenyal, Bu. Iya. Terus kemudian beraroma buah, kemudian rasanya segar dan juga tidak terlalu manis gitu, Bu. Oh iya iya. Kalau dari yang sudah Mbak Erna buat itu permennya, menurut Mbak Erna produk permennya Mbak Erna kalau kita beri skala rank dari 1 sampai 10 itu nilainya berapa ya? Berapa ya, Bu? Mungkin menurut saya 6, Bu. Baru 6. Baru 6 ya. Tapi pengen membuat permen yang teksturnya kenyal, aromanya buah, ya, terus manisnya pas, tidak berjamur. Iya, Iya. sama satu lagi. Ya, soalnya mau dipakai buat lomba ya Mbak ya. Iya. Kenapa ya, Bu? Kira-kira? Oke. Kalau yang terakhir Mbak Erna buat itu permennya itu tampilannya seperti apa Mbak selain dengan adanya jamur itu Mbak? Saya membuat permen itu 2 hari yang lalu, Bu. Terus berdasarkan pakai catatannya Malika. Ya. Nah, di situ formula yang terakhir yang dari catatan Malika itu belum berjamur. Saya lihat paginya belum berjamur, tapi setelah istirahat kedua itu saya lihat lagi permennya itu sudah berjamur, tapi yang ada bintik-bintiknya gitu loh, Bu, yang warna putih. Padahal pada pembuatan permen sebelumnya itu 2 minggu yang saya kasihkan Bu Mita pada waktu itu nggak jamur, berjamur gitu, Bu. Oh, jadi ini Mbak Erna ini kan tim ya kerjanya ya? Iya, Sama siapa Mbak? sama Malika, Sama Bu. Malika. Iya. Jadi permen yang dibuat sebelum Mbak Erna buat itu
bertahan lama sampai Iya, 2 minggu itu nggak berjamur. 2 minggu nggak berjamur. Tapi punyanya Mbak Erna berapa hari nih mulai berjamur? 2 hari. 2 hari sudah berjamur. Iya. Terus resepnya gimana dengan yang sebelumnya? Sama itu Bu. Sama. Iya. Kan waktu itu nggak bisa bareng, yang buat duluan Malika Bu. Iya. Terus saya itu pakai formulanya, pakai catatannya Malika. Iya. Sama. Ya. Prosedurnya, kemudian komposisinya semuanya Iya. sama. 2 sendok, saya juga pakai 2 sendok Bu. Menurut saya, tapi 2 sendok itu kalau yang dibikin Malika kemarin menurut saya terlalu manis. Yang 2 sendoknya yang saya bikin kemarin itu menurut saya lebih pas gitu Bu. Oh, dua sendok. Tadi apa Mbak? 2 sendok apa? 2 sendok teh gula Bu. Oh, gula. Oh, permennya Mbak Erna yang dibuat itu rasanya beda dengan buatannya Mbak Malika gitu. Iya. Tapi catatannya itu sama Bu, Sama. 2 sendok. Oh, iya iya. Saya juga 2 sendok, tapi kok punya Malika itu menurut saya terlalu manis gitu loh Bu. Kalau yang sendok saya menurut saya lebih pas yang saya buat kemarin. Berarti sama-sama menggunakan 2 sendok gula, tapi permennya Malika itu lebih manis, Iya. permennya Mbak Erna tidak manis. Terus plus ada jamurnya punyanya Mbak Erna. Kalau punyanya Malika enggak ya? Enggak, enak Bu, kemarin dikasih saya sama yang diberikan Bonita itu. Oh iya iya. Iya. Kalau menurut Mbak Erna, apakah dengan yang resep yang sama ini juga bisa menghasilkan apa ya, permen yang sama rasa teksturnya kalau yang membuat itu orang lain? Ya menurut saya sama Bu. Catatannya aja sama, bahan-bahannya sama. Iya. Mungkin ya menurut saya aromanya, teksturnya itu menurut saya akan bakalan sama, cuma Sama. yang tadi saya coba sendiri itu Iya. manisnya agak beda, agak berkurang. Nah itu berarti kira-kira apa Mbak? Kalau resepnya itu kan sama, tapi kok pada kenyataannya apa yang buatannya Mbak Erna sama Malika kok beda? Punya Mbak Erna lebih apa ya, kurang manis ya? Kayak Malika manis. Berarti kira-kira apa itu Mbak? Kalau Menurut Mbak sebenarnya, Erna gimana? kalau sebenarnya sama-sama 2 sendok ya Bu. Iya, ya sama-sama 2 sendok tapi kok bisa hasilnya beda gitu? Apa karena Kira-kira ini apa, ya Bu? Apa karena 2 sendok saya sama 2 sendok Malikanya itu beda mungkin ya Bu? Nah itu ya. Maksud saya Malika itu mungkin sendoknya agak penuh Ya. gitu, tapi kalau sendok saya cuma pas sendoknya aja gitu. peres, Bisa agak peres jadi ya. nggak ya Bu ya? Oh bisa, berarti itu apa pengukurannya bagaimana itu? Subjektif atau objektif itu Mbak? Kalau pakai ukuran sendok seperti itu? Nah ya itu subjektif ya Bu. Subjektif ya, tergantung yang Iya, ngambilnya iya, gimana. kan saya kebiasaan nggak penuh-penuh gitu, sedapatnya gitu nggak Iya. saya penuhkan gitu. Tapi mungkin Malika itu penuh ya Bu. Jadi rasanya manis yang permennya Malika. Oh, iya. Nah Mbak Erna kalau dalam penelitian seperti ini itu data kuantitatif itu seharusnya pakai ukuran yang bagaimana Mbak? Biar hasilnya tuh konsisten gitu loh. Ya harusnya datanya harus akurat gitu ya Bu, tepat gitu, nggak hanya ukuran sendok. Iya. Mungkin sendoknya besar sama kecil pernah atau enggak itu juga bisa mempengaruhi ya sendoknya ya di rumah. Ada yang besar, ada yang kecil, kan ada yang agak cekung, ada Iya. yang sendoknya memang cetakannya agak peres gitu kan ya. Iya beda ya Iya. Bu ukurannya jadinya. Iya, berarti nanti bagaimana ini Mbak Erna? Untuk apa ya? Untuk mengantisipasi ini rasa yang sebenarnya tidak konsisten ya rasanya ya, Iya. manis dan tidak manisnya ini. Berarti supaya akurat mungkin ini ya Bu, saya harus menimbangnya. Jadi ukurannya misalnya 1 sendok itu berapa gram, Nah, 100 gram, iya. 100 gram atau 200 gram itu Nah, tepat akurat lebih timbangannya. akurat ya. Iya, mungkin begitu ya Bu. ya, berarti nanti siapapun yang membuatnya nanti ukurannya bisa sama ya. Iya, nggak Gram, subjektif tidak. lagi ya Bu. Oke.
Terus ini Mbak, kalau tadi disampaikan permennya Mbak Erna berjamur. Nah itu apa ada pengaruhnya dengan gula atau bagaimana itu Mbak Erna itu? Mungkin bisa cerita dulu gimana? Oh iya, kemarin itu kita bikin tiga cetakan ya Bu. Iya. Saya punya 2 cetakan, Ya. satu cetakan beruang, satu cetakan mawar. Ya. Nah, untuk yang beruang itu kan cetakannya cuma satu Bu. Ya. Itu begitu nuang adonannya, terus langsung saya masukkan ke kulkas, ke pendingin. Terus habis itu kan mau dipakai untuk yang kedua lagi cetakan nyaber. Itu kemudian langsung setelah itu keluarkan lagi untuk cetakan yang kedua. Terus baru yang terakhir itu saya masukkan cetakan yang bentuknya mawar Bu. Terus semuanya itu berjamur Mbak? Enggak Ibu. Yang mawar itu enggak berjamur Bu. Yang mawar enggak berjamur? Yang berjamur hanya yang bentuknya beruang itu Bu. Yang bentuk beruang semuanya Iya. berjamur? Iya. Yang mawar enggak ya? Enggak Bu. Itu resepnya atau adonannya sama enggak itu? Sama itu Bu. Sama? Berarti bukan pengaruh dari gulanya atau gimana Mbak ya? Kok bisa ya pada sekali adonan tapi kok ada yang satu cetakannya ada yang berjamur, yang satunya kok tidak berjamur? Apa mungkin yang cetakan beruang itu saya masukkan duluan ya Bu? Kalau yang mawar itu kan yang terakhir-akhir. Ya gimana Mbak? Kan Mbak Erna yang praktek. Oh iya Bu, saya ingat itu yang cetakan beruang itu belum dingin itu loh Bu, belum suhu ruangan. Iya. Langsung saya masukkan gitu Bu, karena saya keburu-buru mau ada ikut kegiatan ekstra gitu Bu, jadi biar cepet langsung saya masukin gitu. Nggak saya tunggu suhu ruangan dulu. Tapi yang mawar itu sudah memang benar-benar dingin Bu, baru saya masukkan ke kulkasnya. Oh, berarti masuk kulkasnya masih agak hangat itu? Agak iya. Belum sampai? Iya Bu, ingat. Gitu. Iya, seperti itu memang. Jadi belum dingin, belum masih hangat, terus dimasukkan ke kulkas. Iya, yang cetakan beruang. Oh iya. Lah itu Mbak Erna itu waktu prakteknya apa tidak mengikuti prosedur atau bagaimana ya? Kok ternyata kok beda-beda kelakuan ya? Yang satu tadi yang beruang masih hangat dimasukkan ke kulkas, yang mawar tuh sudah dingin. Kan berarti ada perbedaan perlakuan itu. Oh iya, harusnya itu ada ini Bu, harusnya ada catatan yang tulisannya itu memasukkan cetakan adonannya itu setelah adonannya itu dingin atau sesuai suhu ruangan baru dimasukkan begitu. Tetapi kemarin ya karena satu lupa, yang kedua terburu-buru mau ikut kegiatan ekstra di sekolah. Berarti memang langkah itu belum dimasukkan dalam prosedurnya ya, percakapan itu belum ada dalam prosedurnya itu ya? Belum, kelupaan. Nah, itu ya, karena kalau penelitian memang sedikit perbedaan kelakuan aja hasilnya bisa berbeda ya Mbak ya? Iya. Iya, padahal mungkin cuma beda berapa menit mungkin Iya, ya, nunggu itu. sampai Gak dingin dulu. sabar. Iya. Akibatnya jadi Berjamur. Iya. Iya. Terus gimana ini untuk langkah Mbak Erna ini biar besok-besok itu kalau misalnya praktek lagi, karena ini kan berarti masih gagal ya? Iya. Berarti masih ada lanjutan praktek lagi kan? Iya. Biar produk yang dihasilkan itu maksimal, itu kira-kira yang akan dilakukan Mbak Erna itu apa? Satu tentu saja saya membuat catatannya itu seakurat mungkin Bu. Artinya ada langkah-langkah metode tambahan itu nanti saya catat dengan cermat dan teliti. Iya. Jangan sampai kayak tadi saya lupa menambahkan catatan itu. Terus yang kedua mungkin untuk timbangan apa ya Bu, timbangan gulanya itu lebih akurat itu. Supaya akurat itu
diukur benar-benar berapa gramnya itu Bu. Nanti pakai ukuran yang akurat ya. Iya, Pakai bukan timbangan ya. Bukan takaran sendok. takaran gitu. sendok. Iya. Iya. Terus ada lagi mungkin Mbak selain dari itu? Kira-kira apa lagi? Kalau tadi Mbak Erna cerita pas percobaan berburu, Iya. mau apa ada kegiatan Ekstra. ekstra, iya. Iya Bu. Berarti Itu ngaruh nggak menurut Mbak Erna? iya ngaruh. Berarti harus ditunggu benar-benar set suhu ruangan baru saya masukkan. Berarti waktu Mbak Erna praktek itu fokus nggak sebenarnya waktu itu? Kurang fokus Nggak Bu. fokus. Maaf, jadi mungkin lain kali kalau memang benar-benar untuk mengerjakan penelitian harus fokus ke penelitian saya, tidak ke kegiatan yang lain biar hasilnya maksimal. Itu juga biar langkahnya tidak ada yang terlewat ya. Iya. Atau mungkin ada hal-hal lain yang kecil yang kok nggak teliti apa gitu ya. Berarti nanti bisa nggak diatur waktunya untuk prakteknya itu, saya meluangkan waktu yang tidak ada terganggu dengan kegiatan yang lain gitu. Bisa Bu. Bisa. Hari Sabtu. Hari Sabtu kan sekolah libur, jadi nanti saya khususkan untuk kegiatan praktek Ya. gitu. Nanti kalau misalnya ada kendala dalam prakteknya Mbak Erna, itu kira-kira siapa yang bisa membantu Mbak Erna untuk mengatasi? Tentu saja Malika Bu, Iya, kan Mak. partner saya. Partner ya. Partner saya yang penelitian Malika. Iya. Besti Bu. Besti. Oke. Terus kira-kira ada lagi yang perlu ditanyakan lagi Mbak Erna? Untuk selanjutnya bagaimana? Ada inovasi yang lain? Ya, saya mencoba lagi aja permennya itu Bu sampai berhasil. Ya. Itu dulu, nanti baru saya cari ide-ide yang lain. Oh iya, oke, bagus. Ada lagi yang mau ditanyakan Mbak Erna? Sepertinya tidak Bu, cukup jelas. Saya senang sekali, ternyata saya baru ingat saya nggak, waktu itu yang cetakan beruang itu langsung saya masukkan. Oh iya, ya nggak apa-apa. Untuk pembelajaran dan juga lain kali memang untuk penelitian itu ya Mbak Erna memang harus meluangkan waktu, pikirannya harus konsentrasinya penuh, kemudian hal-hal kecil itu setiap perubahan itu dicatat. Bahkan untuk pengukuran misalnya timbangan pakai koma, nah itu ya ditulis berapa komanya ya. Dan desimalnya atau komanya itu yang lebih spesifik, misalnya ambil 2 angka 8 koma. Dalam hal pembulatan itu juga tidak boleh asal-asalan. Jadi bukan menggunakan kira-kira, tapi benar-benar angka yang akurat, data-data yang akurat. Jadi agar hasilnya itu juga maksimal dan konsisten. Konsisten artinya nanti kalau misalnya ada kendala seperti ini tadi, resepnya sudah sama, tapi kok ternyata hasilnya berbeda. Nah itu ternyata karena data yang digunakan tidak akurat, sehingga untuk menarik sebuah kesimpulan ini penyebabnya apa ya itu tuh jadi agak sulit. Iya, baik Bu. Saya cukupkan dulu ya Mbak Erna ya. Semoga nanti yang praktek selanjutnya berhasil, lombanya Amin, juga amin. bisa lolos ya Mbak Erna ya. Terima kasih ya Bu Mita, Iya, sama-sama. sudah bantu saya. Iya. Oke, Assalamualaikum Bu Mita, ketemu lagi. Oh iya, waalaikumsalam Pak. Iya, tadi sudah melakukan observasi dan kegiatan coaching ya, dengan Iya. coach ya. Iya Pak. Iya. Kalau saya lihat tadi dari sekilas saya spill obrolannya tadi, kalau tidak salah tentang persiapan lomba, tapi hasilnya tidak sesuai tidak sesuai rencana begitu kalau Iya, tidak salah ya tadi iya. ya. Begitu. Oke. Nah, di pasca observasi ini, pasca coaching ini, saya ingin tahu sebenarnya perasaan dari Bu Mita sendiri setelah melakukan coaching dengan coaching itu Ya. seperti apa? Oh ya Pak. Kalau saya sendiri, saya merasa senang Pak. Saya bisa membantu murid saya tadi sebagai coach untuk
bisa merefleksikan dari percobaan yang sudah mereka lakukan, kemudian membantu untuk mencari solusi. Ya. Hanya mengarahkan saja sih Pak, karena kendalanya anak itu sebenarnya mereka sendiri yang menemukan, kemudian mereka sendiri juga yang mencari solusinya. Begitu, oke. Berarti bahwa merasa puas, merasa senang bisa memberikan inspirasi untuk orang lain supaya orang lain bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Begitu. Atau mungkin itu yang dijadikan indikator ketercapaian dari dari prinsip coaching atau dari kompetensi yang ini dicapai itu, apakah itu indikatornya? Iya, indikatornya itu Pak. Karena sebenarnya ini untuk penelitiannya murid ini tuh belum final ya Pak ya, masih dalam tahap menemukan formula yang tepat. Gitu. Jadi memang ya ada proses gagalnya itu tidak apa-apa, dari situ mereka bisa belajar. Nah di sini saya hanya membantu mengarahkan, jadi biar mereka itu tahu di mana istilahnya letak lubang itu yang membuat percobaannya gagal, dan setelah itu mereka akan belajar, kemudian ya mencari solusinya bagaimana nanti agar tidak bisa melewati lubang-lubang kecil itu tadi Pak ya. Gitu. Seperti itu. Baik, mungkin bisa saya sampaikan sedikit catatan hasil observasi saya, mungkin dari kita mulai dari pra observasi tadi kita sudah ngobrol sedikit, berbincang sedikit tentang kompetensi apa yang ingin dikembangkan. Kemudian tadi disampaikan bahwa ingin menjadi pendengar aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot atau mindfulness, kemudian dari pengajuan pertanyaan berbobot itu tadi harapannya supaya coach atau orang tersebut bisa menemukan solusinya sendiri. Seperti itu. Nah, yang saya lihat dari proses coaching ini tadi, apa yang ingin dicapai oleh Bu Mita itu sudah dijalani dengan matang, sudah dilakukan dengan terencana, dengan bagus. Kemudian mulai dari perencanaan prosesnya tadi, kemudian pemecahan masalah atas prosesnya tadi, itu Bu Mita sudah memberikan pertanyaan berbobot supaya coach itu secara mandiri bisa menyimpulkan atau bisa mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Nah, sekarang kemudian dari beberapa kompetensi yang mungkin sudah dikembangkan, mungkin ada kompetensi coaching lain yang ingin lebih diperdalam atau mungkin ingin lebih dikembangkan lagi, kira-kira apa? Jadi untuk jujur Pak, untuk saya sendiri itu masih belum paham dengan jenis coaching yang kalibrasi itu. Jadi saya pengen lebih mempelajari itu, pengen tahu tentang jenis coaching yang kalibrasi itu yang seperti apa. Ya harapannya nanti bisa menerapkan coaching kalibrasi gitu Pak. Iya. Yang penting kan tetap semangat untuk belajar begitu kan. Karena dari proses coaching itu secara tidak langsung kita memberikan ide, kita memberikan bantuan untuk orang lain. Iya, betul. Seperti itu. Baik, yang penting tetap semangat, tetap belajar. Tetap bergerak gitu kan, dari programnya guru penggerak gitu kan ya. Nah, mungkin sudah selesai apa yang ingin saya lakukan di kegiatan observasi kali ini. Ya, terima kasih Bu Mita atas waktunya, dan tetap semangat untuk belajar, dan mohon maaf atas segala kekurangan saya gitu. Dan sekali lagi terima kasih, tetap semangat dan tetap bergerak. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Guntur atas evaluasinya dari kegiatan coaching saya tadi, dan juga masukan untuk saya ya Pak ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Baik. Terima kasih. Saya ada jadwal lain. Saya mohon diri dulu. Iya Pak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.